Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Pemirsa yang di rumah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita diberikan sebuah kenikmatan yang sangat luar biasa sekali, yaitu nikmat bertemu dengan bulan Ramadan. Tidak semua orang diberikan kenikmatan yang semisal dengan kita. Maka dari itu, di bulan yang suci ini kita senantiasa harus memanfaatkan dengan baik, karena di bulan kali ini kita akan diberikan suguhan yang sangat luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah surga yang dibukakan pintunya semuanya, dan juga neraka yang semua pintunya ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, di bulan yang sangat suci ini kita senantiasa harus memanfaatkan dengan baik. Di antaranya adalah meningkatkan amalan-amalan kita. Dan yang terpenting selain meningkatkan amalan-amalan kita adalah kita harus menjauhi larangan-larangan yang telah dilarang Allah Subhanahu wa taala. Dan pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk sedikit menyampaikan firman Allah dalam surat Al-Imran ayat 14 yang berbunyi, Zuzina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarah minadh dhahabi wal fiddah wal khailil wal musawwamati wal an'ami wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Di situ disebutkan bahwa sangat banyak sekali kenikmatan dunia yang telah Allah berikan kepada manusia, yang dimana ini sekaligus menjadi jebakan bagi kita. Kalau kita tidak berhati-hati, maka jebakan itu akan mengantarkan kita ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Terlebih di bulan Ramadan ini, kita harus tahu apa saja yang akan menjadi pantangan untuk kita, yang harus kita jauhi untuk kita menyempurnakan bulan Ramadan kali ini. Di situ disebutkan bahwa ada nas minan nisa, yang berarti adalah perempuan. Bagaimana ketika perempuan ini bisa menjadi godaan terbesar bagi seorang laki-laki. Banyak laki-laki yang terjerumus, yang bengkok karena menuruti hawa nafsu, yaitu perempuan. Yang kedua, di situ disebutkan bahwa ada walbanin, ada seorang anak. Bagaimana anak itu menjadikan kita berbangga-bangga, tapi jangan sampai mulut kita ketika kita berbangga mengarahkan kita kepada kesombongan, yang dimana kesombongan itu adalah hal yang tidak disenangi Allah Subhanahu wa taala dan bisa mengakibatkan kita terjerumus dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wal qanatir, di situ disebutkan adalah harta benda, bisa berupa emas maupun perak. Bagaimana ketika seseorang ini memiliki harta benda yang dia itu lalai, dia bermegah-megahan, tidak mau bersedekah, membuat kegaduhan sana sini dengan hartanya. Terlebih ketika harta itu digunakan untuk hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala, dan itu juga menjerumuskan kita kepada api neraka dan menjauhkan kita daripada keutamaan-keutamaan di bulan Ramadan terkhusus hari ini. Kemudian di situ disebutkan juga ada wal khailil wal musawwamah, yang berarti adalah kuda pilihan. Kalau di zaman sekarang ada motor, mungkin ada mobil mungkin yang kita banggakan. Jangan sampai motor kita, mobil kita gunakan untuk hal-hal yang dicelakakan oleh Allah, atau untuk hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita harus jeli menggunakan kuda pilihan tersebut. Kemudian di situ ada beberapa lagi yang berikutnya adalah wal an'am, adalah binatang ternak.
Bagaimana ketika kita memiliki sebuah hewan ternak yang itu membanggakan kita. Kalau di Indonesia mungkin kambing, mungkin sapi, mungkin kalau di luar negeri juga ada unta mungkin. Jangan sampai itu membuat kita terlena dari Allah Subhanahu wa taala yang nantinya bisa menjerumuskan kita ke dalam api neraka. Dan yang terakhir adalah sawah dan ladang. Bagaimana ladang kita ini jangan sampai membuat kita lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus jeli dalam memanfaatkan ladang kita. Jangan sampai ketika sudah waktunya azan berkumandang, kita malah keasikan berada di ladang. Kita malah keasikan memandang ladang kita yang hijau, yang banyak buah-buahan, yang banyak padinya dan lain sebagainya. Untuk itu, mari di bulan yang suci ini, di bulan Ramadan ini, kita kenali apa saja yang menjadi makanan bagi syahwat kita sebagai seorang manusia. Sehingga ketika kita mengenali syahwat kita, maka otomatis kita akan senantiasa berhati-hati untuk senantiasa menjauhkan diri dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, terkhusus yang dituangkan dalam Quran surat Al-Imran ayat 14 tersebut. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga menjadi motivasi kepada kita semua untuk senantiasa beramal soleh, untuk senantiasa menjauhkan larangan-larangan yang telah Allah tetapkan dalam Quran surat Al-Imran ayat 14 ini. Dan semoga di bulan Ramadan kali ini kita, terutama khususnya kepada saya pribadi dan semua jamaah sekalian, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai Ramadan terbaik dari Ramadan-Ramadan yang pernah kita tunaikan. Semoga menjadi ketakwaan bagi kita semua, dan semoga kita termasuk golongan orang-orang yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dimasukkan ke dalam jannahnya. Barakallahu walakum bil Qur'anil Hakim wa nafa'na wa iyyakum fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.